Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 14 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 18, ayat 35 sampai dengan ayat 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman orang buta yang duduk di pinggir jalan hari ini memberi inspirasi kepada kita, supaya kita tidak takut untuk berseru kepada Tuhan. Seruan itu bukan sembarang seruan, namun seruan yang memohon belas kasih. Seperti yang dilakukan orang buta itu, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ia tidak meminta apa-apa, ia tidak berseru tentang keluhan penderitaannya, ia tidak meminta sumbangan. Orang buta itu hanya berseru, "Kasihanilah aku." Saudara-saudari yang terkasih, orang buta itu berseru beberapa kali sampai Yesus menghendaki supaya ia mendekat. Jika ia hanya berseru sekali dan mutung karena ditegur oleh orang lain, seruannya tidak sampai pada Yesus. Ia justru akan semakin, tanda petik, ketinggalan rombongan Yesus yang berjalan. Justru karena kedegilan niatnya, seruan orang buta itu sampai pada telinga Yesus. Orang buta itu mempunyai tekad yang bulat untuk berjumpa dengan Yesus. Tekad bulat itu yang menjadikannya tidak mudah ngambek ketika orang di sekitarnya justru menyuruhnya diam. Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil hari ini, kita dapat belajar tentang iman bahwa Yesus pasti tidak akan pernah tinggal diam dengan kita yang berseru kepadanya. Apa yang kita butuhkan untuk membuat kita semakin hidup, pasti akan diberikannya. Orang buta itu meminta supaya dapat melihat, dan lihatlah, ia sungguh dapat melihat. Dan apa yang dilakukannya setelah mendapat penglihatannya? Ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Apa akibat atau pengaruhnya? Seluruh rakyat memuji Allah juga. Saudara-saudari yang terkasih, orang itu memerlukan mata untuk melihat dan hidup. Kebutaannya menjadikan dirinya, tanda petik, mati dengan bekerja sebagai pengemis. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Namun dengan diberi penglihatan, ia hidup kembali. Ia bisa melihat dunia dan terlebih melihat karya keselamatan Allah. Ia bisa berkarya lebih luas dan dalam, tidak lagi menjadi pengemis. Ia sekarang justru bisa menolong dan memberi kepada pengemis. Ia membawa warta keselamatan dalam dirinya untuk orang lain juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang hadir hari ini. Kita bisa belajar banyak dari orang buta itu, bagaimana ia hidup kembali. Kita juga bisa belajar dari orang yang melarang orang buta berteriak. Bisa jadi kadang kita juga justru menjadi penghalang, tanda petik, orang buta untuk berjumpa dengan Yesus. Padahal kehadiran kita justru seharusnya membawa mereka yang buta kepada Yesus untuk disembuhkan.
Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tidak mudah ngambek dan berhenti berkarya bagi gereja dan masyarakat. Kehadiran kita seharusnya merupakan kehadiran yang membawa berkat dan keselamatan. Semoga kita yang mempunyai mata untuk melihat mampu memandang dunia dengan optimis dan penuh harapan. Mari kita pergunakan apa saja yang kita miliki untuk mewartakan Injil Tuhan dalam hidup kita. Sadarilah bahwa kita masing-masing adalah Injil kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bukalah mata hatiku agar aku mampu melihat dunia dengan lebih bijaksana. Bantulah aku agar aku selalu sadar akan tugas perutusanku sebagai orang Kristiani. Semoga dimanapun aku berada, aku membawa cahaya penerangan bagi siapa saja yang aku jumpai. Tuhan, bantulah aku untuk mampu selalu melihat, jangan biarkan aku mengalami kebutaan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.